Selamat datang di Datascript Product Talk. Di sini kita akan membahas berbagai produk-produk yang didistribusikan oleh PT Datascript. Pada episode ini kita akan membahas sebuah kamera terbaru dari Canon, yaitu Canon EOS R5 Mark II. Telah hadir bersama saya, Mas Adam Zager, Sales Support Eksekutif PT Datascript yang menghandle produk Canon kamera dan lensa. Halo Mas Adam, apa kabar? Sehat Mas Irfan. Baik ya Mas ya? Baik, alhamdulillah. Mas, ini udah ada lagi nih yang baru nih. Betul. Sebuah produk dari EOS R series ini ya, yang baru. Dan udah pasti hybrid pula ini kan. Hybrid. Kalau hybrid itu artinya mumpuni untuk fotografi. Betul. Dan videografi nih. Oke. Ini baru di launching ya kalau saya nggak salah ya 5 di awal September. 5 September awal bulan September. Betul. Bersamaan dengan kehadirannya Sri Paus ya. Betul. Betul ya. Oke deh, langsung aja dijelasin untuk keunggulan dari fotografinya dulu deh. Keunggulan dari fotografinya dulu. Siap. Jadi sebelum kita masuk ke kemampuan si kamera ini Mas. Jadi kamera ini memang mendukung untuk kebutuhannya para hybrid shooter. Jadi, hybrid shooter. Jadi karena memang kamera ini hadir dengan kemampuannya yang sudah hybrid. Jadi oke untuk fotografi dan juga pastinya oke juga untuk videografi. Nah di dalamnya ini juga udah cenderung main ke arah deep learning atau AI nih. Jadi seperti yang umum saat ini teknologi lagi mendatang ya. Betul Mas. Jadi memang artificial intelligence di mana-mana ada juga di sini. Betul. Jadi memang kamera ini mengusung banyaknya terobosan baru dari update-nya teknologi dari Canon yang mendukung dia punya kemampuan untuk AI tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Irfan nanya, jadi kita mulai langsung dari kemampuan fotografinya dulu aja Mas ya. Fotografi dulu. Fotografi dulu. Jadi kita bedah foto dan videografinya nih. Ya. Oke. Jadi kalau untuk kemampuan fotografinya sendiri, kamera ini sekarang udah punya prosesor tambahan Mas. Jadi kamera itu kan punya komponen prosesor nih. Sekarang di kamera ini ditambahin Mas. Ditambahin. Apa itu tambahan? Jadi tambahan itu namanya Digic Accelerator. Digic Accelerator. Betul. Barang apa itu? Jadi dia adalah sebuah pendampingnya Digic X, di mana Digic X juga sudah merupakan updatean terbaru dari prosesor Canon, ditambahkan lagi dengan Digic Accelerator ini. Jadi dengan kemampuan Digic Accelerator ini, membuat si kamera EOS R5 Mark II ini punya kemampuan untuk memiliki sistem autofocus yang dinamakan Dual Pixel Intelligent Autofocus. Jadi itu pada sisi autofocusnya. Betul, ya? Terutama di autofocus dulu. Dan yang menggarisbawahi tadi kalau Mas Irfan ngeh gitu ya, ada kata-kata intelijen, yang mana balik lagi ke AI tadi Mas. Gitu. Jadi dari fitur si Dual Pixel Intelligent Autofocus ini, si terobosan untuk autofokusnya itu setidaknya dia punya 3 terobosan baru. Oke, apa aja tuh? Oke, yang pertama dia punya action priority. Jadi action priority itu mengenali aksi penting dalam 3 olahraga. Tiga olahraga? 3 olahraga. 3 olahraga ya? Ada football, ada basketball, dan juga ada volleyball. Oke. Jadi si kamera ini sudah mendapatkan algoritma pelacakan untuk beberapa adegan penting yang memiliki aksi menonjol pada sebuah olahraga tadi, yang tiga disebutkan tadi. Betul. Terutama untuk fotografer sport itu ya, berarti cocok ya, banget. Misalkan ada kan baru-baru ini ada tuh Indonesia itu ya. AFC. Betul. Seleksi Piala Dunia. Ya, betul. Itu cocok banget ya pakai ini. Bener banget. Jadi si kamera ini secara signifikan dia akan mengenali pemain-pemain yang megang bola, terus yang lagi heading, lagi nyundul gitu Mas. Terus yang secara aksi pokoknya dia punya peran yang memungkinkan dia mencetak gol. Atau punya peran paling krusial lah di situ. Dia udah bisa membaca hal itu. Betul, membaca hal itu. Jadi meskipun kemungkinannya yang belum tentu gol sih. Betul. Tapi kalau Indonesia bisa gitu lah Mas. Iya. Kita harus optimis ya, Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan secara simpel nih kamera ini pernah didaftarkan mungkin dari sudut corner gitu ya, yang diarahkan ke beberapa pemain yang mana pengen menghalau, mana pengen ngegolin. Jadi secara signifikan dia akan memilih orang yang punya kemungkinan untuk menyundul, untuk bisa menghasilkan gol gitu. Jadi kemungkinan mana nih yang betul. Akan itu ya? Dia bisa merasakan memprediksi betul. Ya. Dan begitu juga seperti halnya di basket, kayak dia yang lagi dribble, terus yang lagi mau lay up, yang lagi mau ngedang gitu, dia akan ngincer ke arah sana. Kalau di volley juga sama, pasti yang lagi smash. Siapa yang mau smash Iya gitu betul, ya. Yang punya aksi paling menonjol. Nah itu dari action priority tadi. Action priority betul, untuk action priority untuk 3 olahraga. 3 olahraga. Jadi kita tuh nggak usah repot-repot nyari, gue harus fokus di mana gitu secara manual ya. Biar kameranya mikir sendiri. Yang bekerja betul. Ya. Ini karena kameranya udah cerdas juga gitu Mas. Betul. Oke, selanjutnya ada register people priority. Ini nggak
kalah seru juga. Register People Priority itu memungkinkan si kamera ini dikenali oleh beberapa wajah, sampai dengan 10 wajah. Dikenali wajah, Betul. misalnya dia udah fokus di saya, dia akan terus ngikutin saya, meskipun ada banyak orang di sana. Betul, lebih tepatnya kita harus register dia dulu. Register dulu, oh Betul. harus diregister wajah Betul. saya ini. Oh, Jadi kita oke. ambil sampling wajahnya dari foto yang sudah ada atau kita ambil dulu fotonya. Ini saya curiga nih CCTV apa kamera sih? Ini udah canggih, Mas. Iya, jadi misalkan saya lagi ada bersama 10 orang lainnya. Betul. Tapi wajah saya udah diregister, dia bisa mendeteksi saya Betul. gitu. Jadi dia akan selalu fokus kepada saya. Betul. Wah, Namanya people prioritas. Oke, people Jadi priority diprioritaskan ya. ke Oke. Mas Irfan aja. Gitu. Oke, lanjut Mas. Jadi dia bisa daftarin 10 orang dan bahkan bisa dideteksi walaupun wajahnya dari samping. Oke. Jadi kebayang nggak cocoknya buat apa, Mas? Konser, Wah, iya, event, betul. olahraga gitu-gitu kan. Cocoknya Apalagi kalau yang kita lari banyak bareng. kerumunan gitu Betul. ya, tapi mau fokus pada satu orang Betul, gitu ya. betul. Tapi bisa nggak dia diregister 2 orang? Misalkan di antara 10 orang itu ada kita berdua. Oke. Nah, dia bisa nggak tuh memfokuskan kepada kita berdua gitu? Oke. Jadi kinerja utamanya kita memilih dulu orang mana yang paling Memilih prioritas. dulu. Oke. Jadi 10 orang kita daftarkan, tapi at the end kita juga tetap harus milih satu orang yang fokus kita di situ siapa gitu. Oke. Nanti kalau orang kedua udah tampil sebagai orang pertama, kita tinggal ganti aja, Mas. Gitu. Oke. Jadi Iya, simpel. iya. Oke. Jadi itu bermanfaat untuk event seperti konser musik Betul. gitu ya. Terus, Event dokumentasi yang kalau misalkan pembicara gitu-gitu pilkada ya. gimana? Pilkada Masuk, nanti harusnya juga ya, masuk bisa lah juga. ya. Oke. Oke, terus selanjutnya ada deep learning tracking. Jadi deep learning tracking ini simpelnya sebuah pelacakan yang teknologinya diperbarui, diupdate Iya. lagi. Jadi deep learning tracking itu kemampuan untuk mendeteksi atau melacak autofocus walaupun dia dalam keadaan yang penuh rintangan. Contohnya, Oke. misalkan kita kayak lagi difokuskan ke arah kita dulu nih, Mas. Terus ada rintangan kayak kain, selendang yang tiba-tiba iya. tampil di depan wajahnya itu. Misalkan ini fokusnya udah ke saya nih. Terus saya main, ciluk Iya, Mbak gitu. betul. Itu tetap bisa dapat lagi ya Betul. setelah rintangan tadi Betul. hilang gitu ya. Betul. Jadi kalau Iya, misalkan keadaan kalau kita aplikasikan di kebutuhan kita, mungkin seperti orang yang pakai kacamata, topi, pakai helm gitu, itu masih bisa terdeteksi dengan baik gitu. Padahal kan itu yang menghalangi obstacle di wajah kita gitu kan, Oke. untuk dapat kita fokuskan di autofocus seperti itu. Iya, iya. Ada lagi, pasti ada lagi Pasti, dong. nggak Ya. cuman itu. Itu dari autofokusnya kurang lebih seperti itu. Autofocus, Dan ya. juga pasti bisa diterapkan untuk foto dan juga untuk video, Mas. Oh, itu bisa diterapkan ke dua itu tadi ya, betul. fotografi maupun videografi. Oke. Ya. Lagi, lanjut. Lanjut dong. Oke, selanjutnya ini dia mewarisi fitur dari kamera flagshipnya Canon juga. Oke. Canon itu punya kemampuan eye control di R3, EOS R3. ya. Sekarang diturunin ke EOS R5 Mark II. Apa itu eye control? Jadi sebelumnya dia adalah sebuah second generation dari kemampuan eye control autofokusnya di R3. Kemampuan eye control itu adalah pendeteksian atau pelacakan autofokus yang kita kontrol berdasarkan atau menggunakan bola mata kita lewat viewfinder. Bola mata si fotografernya atau videografernya? Iya. Bola mata kita ini? Bola mata kita. Jadi kalau kita ngelirik ke kiri, dia akan ngikutin fokus kita ke Betul. kiri gitu? Betul. Jadi sistem eye control itu adalah sebuah aiming atau penargetan. Penargetan. Betul. Jadi kalau misalkan kita diarahkan di beberapa scene yang kita membutuhkan orang di sebelah kiri fokus, orang di sebelah kanan fokus, kita hanya tinggal melihat orang tersebut, kita tahan half shutter setengah, terus baru kita hajar motret. Wah, luar biasa ya. Pakai bola mata kita. Itu feelingnya seru banget, Mas. Kalau iya. Mas Irfan harus coba tuh fitur itu, eye control. Iya, saya belum pernah nyobain sih, Iya. tapi itu sangat memudahkan sekali. Betul. Ya lagi-lagi ya biarkan kamera yang bekerja untuk mencari fokus objek yang akan kita fokuskan gitu kan ya. Jadi tinggal ngelirik-ngelirik aja dia bisa gitu ya. Tapi kata kuncinya satu. Apa tuh? Pertama kita harus registrasikan bola mata kita dulu. Oh, registrasi Betul. lagi. Karena kan kita harus kalibrasi istilahnya. Kalibrasi. Sampai seberapa banyak registrasi itu? Cukup satu kali aja. Cukup satu kali dan itu udah tersimpan. Betul. Berarti kalau kamera teman saya mau minjem, ya kalau dia mau pakai berarti dia harus register. Betul, harus kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang ya. Betul. Oke. Artinya dia tetap bisa bekerja, cuma untuk spesifik ngarah kemana-kemananya itu pasti akan beda dari bola mata Mas Irfan gitu. Oh iya. Ya, Artinya beda dia dong, harus pasti. menyesuaikan benar-benar bola matanya karena harus dikalibrasi. Oke, Gitu. siap-siap. Lanjut lagi. Lanjut lagi, kamera ini juga udah punya fitur yang balik lagi basis on deep learning atau AI, yang mana dia punya dua keunggulan, dua fitur namanya Neural Network Noise Reduction. Neural Network Noise Reduction atau simpelnya noise reduction lah. Noise reduction. Betul. Terus selanjutnya ada in camera upscaling. Nah, apa lagi? Dua fitur itu kita bisa reach atau kita bisa gunakan ketika kita memotret dengan format RAW.
Format RAW. Betul. Jadi kita bahas yang Neural Network Noise Reduction dulu. Ya. Jadi itu adalah Neural Network Noise Reduction. Betul. Jadi itu adalah sebuah fitur berbasis AI yang mana foto RAW kita bisa dikurangi untuk noise-nya. Jadi misalkan kita foto dengan noise yang terlalu tinggi, dengan fitur tadi kita bisa ngurangi noise-nya. Di saat yang bersamaan kita juga bisa pakai yang in-camera upscaling tadi untuk meningkatkan resolusi kita di foto tersebut. Contohnya, misalkan kan fotografer terkadang butuh heavy cropping ya Mas ya. Jadi misalkan dari keseluruhan sudut pandang yang dia dapat, dia pengen cropping kecil aja gitu ya buat kebutuhannya dia. Nah dengan kemampuan itu, kita jadi akan mendapatkan resolusi yang masih bagus, walaupun ada heavy cropping tadi gitu. Itu cropping yang dilakukan di dalam langsung kamera, di dalam ya? kamera. Dalam kamera. Dia mengkalikan sampai dengan 4 kalinya in camera upscaling tadi. Jadi dengan 45 megapiksel yang ada di kamera ini, dikalikan 4 menjadi 179. Jadi mau di crop sebagaimanapun betul, heavy cropping sampai sedalam apapun masih menyelamatkan kualitas gambar kita lah. Gitu. Jadi akan mengefisiensikan kinerja kita dalam menggunakan si kamera ini. Memang fitur-fitur tadi sebenarnya bisa juga kita bawa ke software editing ya. Cuman yang ditawarkan dari EOS R5 Mark II ini adalah kemudahan, efisiensi, yang mana fitur tadi bisa menyelamatkan foto kita langsung bagus dari dalam kamera. Dari dalam kamera itu sendiri langsung ya? Dari langsung dalam kamera. Gitu. Oke, lanjut lagi? Ada lagi? Pasti ada. Pasti ada lagi. Itu ada raw burst shooting sampai dengan 30 frame per second, terus ada pre-continue shooting juga, yang mana kita bisa mendapatkan foto sebelum kita menekan shutter dan masih banyak lagi, Mas. Gimana sebelum kita menekan shutter dia udah bisa mendapatkan hasil foto? Betul. Gimana Jadi caranya itu? ada fitur namanya pre-continue shooting. Pre-continue shooting? Betul. Nah, gimana ini caranya coba? Paling enak kalau misalkan kita simulasikan seperti memotret panah. Panah. Yang mana kita nekan shutter setengah buat nahan si orang itu, si atletnya. Terus kita kan nggak tahu tuh kapan mulai busur itu terlepas dari anak panah itu terlepas dari busur, gitu ya. Jadi dengan pre-continue shooting tadi kita hanya menekan half shutter, terus saat kita lihat anak panah itu udah mulai lepas, kita tinggal tekan shutternya sampai penuh. Gitu. Jadi kita dapetin 0,5 detik sebelum kita nekan tombol shutter. Sebelum ditekan tombol shutternya secara penuh. Betul. Artinya saat kita menekan half shutter tadi, dia tuh udah ngambil gambar. Udah ngambil gambar. Dan di mana dia kesimpan kalau kita jadi menekan full shutter gitu. Jadi kalau kita nggak tekan full shutter ya tetap dia cuma mentargetkan untuk siap-siap untuk disimpan gambarnya gitu, Mas. Oke. Lanjut. Setidaknya itu sih kalau dari fotografi. Dari fotografi. Nah, sekarang dari videografi. Videografinya. Oke, ini videografinya juga kamera ini cocok juga sih Mas untuk profesional, terutama untuk videografi ya. Kamera ini yang ada di depan Mas Irfan nih, EOS R5 Mark II punya kemampuan perekaman RAW di 8K. Dan juga S-RAW di 4K. Jadi kamera ini bisa merekam RAW. Bisa sampai 8K. Iya. Itu jernih banget tuh berarti ya. Selain jernih, artinya resolusinya juga padat sekali. Sangat padat ya. Jadi kalau kita kebutuhannya zoom atau memang pengen kualitas gambar kita ditampilkan di media yang lebih besar, itu udah siap juga. Iya. Gitu. Itu dari perekamannya. Di bawahnya juga ada. Untuk 2K, 4K juga lengkap juga. Gitu. 2K, 4K udah pasti ada lah. Yang paling tinggi kan 8K. Pasti yang di bawah banyak dia udah tersedia kan. Betul. Oke. Terus kemudian gimana untuk FPS-nya? FPS-nya gimana? Kalau saya asumsikan Mas Irfan bertanya tentang slow motion video nggak sih? Itu maksudnya. Jadi di fitur Canon ini ada yang namanya high frame rate atau memungkinkan kita menghasilkan video slow motion. Itu setidaknya ada 3. Ada di 4K 120, ada di 2K 240, sama di Full HD 240. Yang mana ketiga format tersebut bisa merekam sekaligus dengan suaranya. Oh, dengan suaranya juga? Betul, dengan audio. Jadi akan menambahkan kesan dramatis atau memberikan keleluasan lagi untuk berkreasinya para videografer, Mas. Jadi memang kamera ini ya itu tadi cocok banget buat para videografer yang pengen berkreasi lebih profesional lagi. Gitu. Lebih profesional lagi ya untuk hasil-hasil daripada karya-karya mereka ya. Terus kamera ini juga sama kayak kamera jajaran Cinema Canon, dia punya waveform namanya. Jadi waveform itu sebuah indikator untuk membedakan exposure, Mas. Tapi bentuknya kayak lembah dan bukit gitu. Jadi kalau misalkan dipakai di kebutuhannya tuh biasanya familiar banget tuh para penggunanya. Kalau di PDP gitu udah umum tuh tahu waveform itu. Iya. Gitu. Jadi simpelnya dia adalah sebuah penanda indikator untuk membedakan fokus terang dan gelap gitu sih, Mas. Jadi untuk membedakan fokus mana yang terang, mana yang gelap. Betul. Tapi kita lihatnya di layar kita. Biasanya itu fitur yang ada di monitor eksternal. Tapi ini dihadirkan langsung di body kamera. Ini bisa langsung lihat di body kamera ini. Betul, di layar kameranya langsung. Di layar kameranya langsung. Ya, ada lagi pasti. Ada lagi. Iya. Tadi kan kita udah bahas tentang profesional gitu kan ya. Ada satu yang dibutuhkan oleh profesional namanya proxy recording. Apa yang mana tadi kalau kita ngerekam 8K, Mas.
Kalau kita lihat dukungannya juga sebenarnya harusnya belum siap ya, secara kemampuan aspek pendukung software editingnya. Kalau kita ngolah data 8K RAW itu kan itu pasti besar ya. Besar banget. Nah, kamera ini mengizinkan kita untuk merekam dengan format proxy recording. Proxy recording. Betul. Jadi proxy recording itu adalah perekaman secara bersamaan untuk format utama atau format besarnya didampingi dengan format kecilnya. Oke. Format kecilnya ini bisa kita pakai untuk preview, buat editing yang cut-to-cut-nya gitu. Yang mana kalau filenya udah jadi, kita bisa baru tuh tarik file gedenya gitu. Itu umum sih biasanya. Cuma kalau proxy recording biasanya kalau yang kameranya belum punya, Mas, dia ngerekam dulu terus baru di proxy di luar gitu. Baru proxy. Kalau ini bisa ngerekam bersama. Ini bisa langsung bersamaan juga. Jadi file utama sama file pendampingnya, file utama yang besar, file pendampingnya yang kecil gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat dong gambar yang tadi mau di preview gitu kan, kita udah punya file proxy-nya. Ada klien mau lihat dulu gitu kan. Jadi nggak perlu narik file yang gede-gede tadi gitu. Jadi dia punya dual card slot memory, ada CF Express sama SD card. SD card-nya itu yang buat nyimpen si proxy recording. Proxy yang tadi. Betul. Jadi yang dari CF tadi yang file utamanya. Yang file utamanya. Gitu. Ada lagi dong pasti. Masih ada. Iya. Jadi selanjutnya dia punya C-Log 2, Mas. Jadi kalau di Canon dulu kita kenal custom picture atau profile buat warna gitu ya. Jadi ada yang namanya C-Log 3. Nah, C-Log 3 itu umum di R6 Mark II udah ada, R6 Mark II tuh udah ada, di R8 juga udah ada. Nah, ini sekarang dihadirkan sama seperti kamera sinema, dia punya kemampuan C-Log 2. C-Log 2. Jadi di dalam format C-Log 2 itu kita dapetin dynamic range yang lebih luas atau warnanya lebih flat lagi, Mas. Warnanya lebih flat untuk lebih memberikan kebebasan kepada si editornya ya atau sutradaranya untuk mengatur pewarnaan sesuai color dengan grading. Ya, color grading ya sesuai dengan apa yang konsep mereka gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam custom picture tadi kita juga bisa ngatur beberapa profiling juga di dalamnya, Mas. Tapi dengan C-Log 2 ini harusnya udah spesial juga. Bahkan kalau Mas Irfan suka video-video yang moodnya pengen bikin sendiri, kita bisa nambahin look table juga. Lat-lat gitu kita bisa masukin di sini gitu. Jadi semakin benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu, Mas Irfan. Pasti ada lagi dong, nggak cuma itu aja dong. Lagi keluarin semua. Sebenarnya masih banyak kalau di kamera EOS R5 Mark II ini. Jadi yang paling seru dia juga punya telelamp. Di sini ada telelamp. Telelamp. Tele itu untuk nunjukin kamera 1, kamera 2. Jadi kayak host kayak saya ini bisa tahu arah yang mana gitu kan. Kamera mana yang sedang merekam. Kamera sana, kamera 1, kamera 2 atau kamera 3. Betul. Oh, ini udah ada? Udah ada. Built-in? Built-in, ini ada di sini. Oke. Nanti ada videonya juga. Iya. Ini bisa, apa maksudnya, bisa terlihat jelas gitu ya? Jadi saat kameranya kita, kondisi perekaman sudah kita jalankan, langsung lampunya akan menyala, warnanya merah. Jadi itu adalah indikator saat kamera udah mulai merekam. Oh, tapi dia harus record dulu gitu. Harus record, karena kan dia penanda recording tuh. Gitu. Kalau misalkan penanda recording ya. Jadi kalau misalkan Mas Irfan sebagai modelnya nih, talentnya, kita tahu tuh kapan kita harus pose, gaya, rapi-rapi gitu. Dan bahkan juga kru, Mas. Kadang kan kalau kru itu kan berisik segala macam, tapi pas dilihat indikator nyala, udah mulai syuting gitu. Udah mulai syuting ya, iya. Keren gitu juga nih. Lanjut lagi? Lanjut lagi, masih ada satu lagi. Jadi selanjutnya dia punya kemampuan dual shooting. Tadi kita udah ngomong hybrid juga. Hybrid ini udah nggak main-main. Dual shooting itu kita bisa merekam sekaligus dengan memotret. Udah mulai bingung belum? Sekaligus memotret, merekam dan memotret. Gimana caranya tuh? Kalau di handphone ya saya tahu. Persis, kalau di handphone. Kinerjanya seperti di handphone. Oh gitu? Betul, tapi dengan kamera ini kan lebih profesional. Oh iya, dengan hasilnya kemampuan. jauh lah pastilah. Jadi sebenarnya simpelnya seperti di handphone juga. Jadi kalau kita pakai dual shooting tadi, kita pencet tombol record. Saat record kita bisa memfungsikan tombol shutternya juga. Gitu. Jadi udah record panjang aja, terus kita tinggal tombol shutter gitu. Kalau pengen dapetin nge-capture 1, 2, 3 gitu. Itu apa tadi? Dual function? Dual shooting. Dual shooting ya? Merekam di Full HD. Okay. Tapi itu catatannya dia di Full HD kemampuannya sama di megapiksel fotonya. Maksimal di Full HD aja? Oh, nggak bisa sampai ke 2K atau belum. Apa gitu ya? Dia di Full HD sama kemampuan megapiksel di pemotretannya itu sampai dengan 33. Dan bisa continue shooting juga, maksimal di 7 fps. 7 fps. Jadi bisa tertutup gitu. Nah, oke Mas Adam. Jadi yang bisa di-highlight gitu ya, yang teknologi yang paling membedakan nih, di-highlight nih dari keseluruhan yang ada di dalam R5 Mark II ini dengan produk sebelumnya, itu apa tuh? Oke, jadi kalau kita meng-highlight dari yang ada di dalam EOS R5 Mark II ini, yang pertama ini adalah kamera yang hadir dengan sensor yang sama juga seperti R3. Dia
back illuminate Staximo sensor. Jadi dia ada dua lapisan pada sensornya. Terus yang kedua ada di Digic Accelerator tadi, Mas. Jadi Digic Accelerator tadi itu memang memungkinkan kamera ini punya kemampuan yang enhance banget, yang tiba-tiba advantage-nya meningkat pesat juga gitu. Meningkat pesat ya. Dengan semua feature dan keunggulan yang dia miliki, ini pasti DataScript Viewer ujungnya akan bertanya ke sini. Penasaran ya? Iya, pasti yang bikin paling penasaran adalah harganya berapa. Harganya berapa. Jadi dengan keseluruhan yang sudah kita bahas, Mas, tentang kemampuan si produk EOS R5 Mark II ini, kamera ini hadir dengan 2 paket pembelian, ada body only dan juga dengan paket kitnya. Body only di harga 71.999. 71.999. Nolnya ada 3 belakang kan, tapi nolnya ada 3 lagi. Oke. Terus yang paket dengan kit dengan lensa f2.4 105L IS-USM f4 itu ada di harga 90.999. 90.999. Triple kosong juga. Betul. Oke. Jadi 91 juta ya kurang lebih ya. Kalau garansinya gimana? Kalau garansinya ini sama seperti jajaran EOS R System yang lain, dia sudah di cover untuk 2 tahun, Mas. 2 tahun garansi. Betul. Dengan catatan belinya harus dengan kartu garansi resmi PT DataScript. Betul sekali, pastinya. Jadi untuk pembelian yang officially kita garansikan sampai dengan 2 tahun. Sampai dengan 2 tahun. Oke. Bisa dibeli di mana? Pastinya di datascriptmall.id. Datascriptmall.id, marketplace resmi dari PT DataScript. Dan juga pastinya ada di showroom DataScript Kemayoran, tersedia juga di sini tempat kita syuting. Juga pasti ada di toko-toko kamera yang terpercaya ya. Betul. Oke. Nah, DataScript Viewers, kalau ada yang mau beli, yuk kunjungi datascriptmall.id, official marketplace PT DataScript. Selain kamera, di datascriptmall.id juga bisa belanja berbagai jenis produk lain yang berkualitas, produknya asli, dan bergaransi resmi. Sebelum kita tutup, bila DataScript Viewers ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komen. Nanti tim kita tentu akan menjawab pertanyaan DataScript Viewers. Sampai jumpa di episode berikutnya.